hari ini, Senin 5 Desember 2022. Apel pagi, pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang segera dimulai. Persiapan apel, pasukan disiapkan. Siap, berat. Kencang kanan, berat. Tegak, berat. Istirahat di depan, berat. Pembina apel menuju mimbar apel. Siap, berat. Penghormatan kepada pembina apel. Mana? Pembina apel. Hormat, berat. Tegak, berat. Laporan pemimpin apel. Lapor, apel pagi, Senin 5 Desember 2022. Ya, silakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel. Semangat. Istirahat di luar. Berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SPI, pusatnya terlanjur terucap, Bapak Ibu Kabag Koordinator, teman-teman peserta upacara seluruhnya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan suasana yang cerah. Moga-moga ini membawa keberkahan di tengah kondisi Malang, Jawa Timur kemarin terkena imbas musibah Gunung Semeru erupsi. Oleh karena itu, moga-moga Allah memberikan anugerah kebaikan pada kita semua, dan yang terkena musibah di Gunung Semeru segera dipulihkan kondisinya, diselamatkan semua yang ada sehingga korban tidak terlalu banyak dan penyelesaian bisa dilakukan secepatnya. Terkait dengan itu semua, mari saya minta bantuan kita semua membaca Ummul Quran. Moga Allah mengabulkan niat kita. Semoga di Lumajang dan sekitarnya segera dikembalikan pada pada kondisi yang baik dan bisa beraktivitas seperti semula. Al-Fatihah.
Terima kasih. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kerabat kita. Semoga kita semuanya nanti di yaumul hisab mendapatkan syafaat Rasulullah, dan kemudian di yaumul akhir kita diridhai oleh Allah sebagai manusia pilihan yang dikumpulkan dengan manusia yang dimuliakan oleh Allah di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Para peserta apel yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hari ini tanggal 5 menunjukkan akhir tahun, maksudnya akhir tahun anggaran, tinggal 25 hari. Ini puncak-puncaknya kesibukan aktivitas kita di setiap sisi, dan puncak-puncaknya kita mempersiapkan laporan-laporan di setiap unit. Untuk itu yang penting bagi kita semua, satu, jaga kondisi fisik kita, kesehatan kita jaga. Tolong supaya pekerjaan kita bisa kita tangani dengan baik, aktivitas-aktivitas di luar kerja dikendalikan, supaya fisik kita betul-betul di akhir tahun ini bisa kita fokuskan menyelesaikan pekerjaan kita. Manusia itu kekuatannya konstan, tetap, ya segitu-segitu aja, sesuai dengan kondisi umur dan kesehatannya. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa membagi porsi perhatian kita, saat kita terlalu terforsir untuk yang lain, maka bisa untuk pekerjaan yang lain juga akan terganggu. Karena saat ini kita disita, diminta untuk bisa fokus di penyelesaian pekerjaan akhir tahun, saya berharap aktivitas yang lain itu dikurangi supaya tenaga kita bisa cocok dan kita tidak sampai putus di tengah jalan, artinya sakit di tengah jalan di saat kantor lembaga membutuhkan kita. Misalnya contoh, jagongan malamnya dibatasi sampai jam 8, setelah itu tidur wajib supaya besok paginya segar. Jangan sampai berpikir di rumah itu kan hak saya Pak, di kampung itu kan hak saya, urusan saya ngatur jadwal, yang penting pokoknya pagi saya masuk kerja. Iya, bisa terjadi, tapi kalau begadangnya jam 3 malam, jam 2 malam, jam 12 malam, nggak bisa dibohongi. Pagi masuk kerja, isinya di kantor leye-leye, isinya di kantor tanpa fokus, isinya di kantor ngempet ngantuk, kan gitu ya. Nah itu nggak bisa dibohongi, manusia itu tenaganya konstan, ya kekuatannya cuma gitu. Supaya bisa mengerjakan yang bagus di kantor seperti tadi, aktivitas yang lain dirawat, dikendalikan yang baik. Pertama itu. Yang kedua, kondisi kejiwaan kita. Saat tuntutan pekerjaan dari kantor banyak, supaya kita bisa normal mengerjakan, membutuhkan emosi perasaan yang baik, maka jaga perasaan kita. Jangan menantang-nantang masalah yang sensitif, akhirnya jadi kita tersita emosinya. Misalnya ada tukang becak diam-diam kita tendang misalnya, nah, bengkerengan sama tukang becak, mubazir, gak ada gunanya, tapi sudah mengganggu konsentrasi kita di tempat kerja. Istri enak-enak gak apa-apa, hidungnya di selentik-selentik misalnya sampai saya marah, lah nanti bikin masalah itu. Pokoknya ibaratnya jangan bikin gara-gara, supaya di tempat kerja kita mulai pagi sampai pulang itu kejiwaan kita baik. Berikutnya juga untuk menjaga jiwa kita baik, jangan lupa ibadahnya yang tertib supaya kita nggak merasa punya hutang. Itu juga mengganggu tuh.
Kalau ibadah kita nggak tertib, kita merasa punya hutang, itu kita tidak akan bisa fokus kerja juga. Juga termasuk hubungan dengan teman segala macam. Pokoknya prinsipnya meminimalisir konflik, supaya sampai akhir laporan-laporan segala macam kita bisa bagus hasilnya. Kok nggak adil Pak? Win minta menangnya sendiri, bukan begitu. Ya ini kepentingan kita bersama, karena kalau panjenengan salah satu ada yang nggak fokus, itu akan mengganggu pekerjaan yang lain. Oleh karena itu tolong kejiwaannya juga dipersiapkan dengan baik, hiasi, baca Quran di rumah segala macam, ya biar dingin lah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bikin hati kita bahagia, bikin hati kita selalu bahagia, sehingga ketemu orang juga senang. Karena apa? Selama 25 hari ini bisa jadi selain pekerjaannya banyak, pancingan-pancingan sesuatu yang gak masuk akal itu juga banyak bisa menyita penderitaan kita. Karena kita sadari kita ini banyak bekerja dengan orang akademisi yang kadang-kadang tidak terlalu paham birokrasi, taunya memaksakan diri. Nah, gitu. Contoh, tiba-tiba sudah akhir tahun bikin kegiatan baru, pakai pengeluaran uang, minta Pak ini ada kegiatan penting, tolong disiapkan anggaran. Nggak tahu kalau sudah tinggal 25 hari itu ya nggak ada peluang revisi. Warna penting, wah bilang ini penting sekali, ya tahu penting tapi bukan tempatnya, kan gitu ya. Kayak panjenengan sholat itu penting, tapi jangan terus tiba-tiba sembarangan di tempat sampah sholat, angsal boten, ya nggak boleh kan. Ya kayak gitu. Nah kadang-kadang itu kita hadapi lah. Kalau hati kita tidak bahagia, bahaya. Oleh karena itu buat hati kita bahagia, sehingga saat ketemu hal-hal yang aneh gitu kita nggak terpancing emosi, kita justru bisa tertawa. Ini kita dapat tontonan lawak lucu, kan begitu ya. Daripada kita kalau pas marah dapat gitu tambah marah Bapak Ibu. Itu namanya manajemen hati. Kalau kita bisa bahagia, senang, nah dapat yang aneh-aneh kita bisa tertawa, kita bisa senyum melihat kelucuan masing-masing orang. Resepnya dari Pak Imam Syafi'i kalau ingin bahagia itu ada. Satu, kalau kita ingin bahagia satu hari, tidur siang, tapi jangan jadikan alasan tidur siangnya menang 3 jam. Kalau istirahat itu ambil posisi sambil duduk 15 menit, itu juga sudah mengembalikan kondisi Bapak Ibu. Karena itu katanya Pak Imam Syafi'i, mantan sekretaris jenderal, kemarin saya ketemu dengan saya itu, dia bercerita kalau ingin bahagia satu hari tidur siang, kalau ingin bahagia 1 bulan nikah, namanya gitu. Karena di nikah itu ada bulan madu kan gitu ya. Bulan madu bahagia. Kalau ingin bahagia 1 tahun liburan, rekreasi. Ya kan, nah, kita sudah, jangan minta lagi. Nanti Pak Kepala Biro tuh orang baru ngajak rekreasi berkali-kali dikritik dari kanan kiri. Nah kalau ingin bahagia selamanya, resepnya satu, terimalah apa yang ada di hadapan kita dengan ikhlas, bahagia Bapak. Karena intinya kita tidak bahagia itu cuma satu, karena kita tidak bisa menerima kenyataan. Saat kita bisa menerima kenyataan, apapun kenyataan itu bukan sumber masalah. Sumber masalah itu di hati kita sendiri. Saat kita tidak bisa menerima kondisi di hadapan kita, maka itu akan jadi masalah. Tapi kalau kita bisa menerima, ikhlas, insya Allah walaupun apapun tetap bahagia. Karena itu ada kadang-kadang kan orang dapat uang bahagia, tapi ada kan yang orang dapat uang susah. Karena apa? Ya tergantung hatinya, frekuensinya di mana. Saat orang dapat uang
hatinya nggak bisa nerima uang itu, ya susah. Jadi jangan dikira kalau terima uang itu mesti bahagia. Begitu juga saat menerima kesusahan yang dikatakan orang lain susah. Kalau hati kita itu bisa bersepakat, bisa nerima, insya Allah kita sudah bisa menghiburnya. Karena itu resepnya. Jadi kalau ingin bahagia satu hari, tidur siang Mas Samsul, sambil karaoke sedikit itu tidur siang. Suaranya Mas Samsul tuh enak loh. Malam saya lihat, saya pikir dengan siapa banyak orang sendirian. Karaoke lah kayak gitu loh. Itu kan membuat bahagia satu hari. 1 bulan terus-terusan nyanyi tanpa henti, nanti dicatat Pak Rektor. Ya kalau 1 bulan madu. Nah kalau 1 tahun tadi rekreasi. Nah kalau untuk selamanya supaya kita bahagia, terimalah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan ikhlas. Insya Allah kita bahagia. Kerja jauh seperti Pak Ulum dari Blitar, setiap Senin pagi datang di sini, apa susah? Enggak, tergantung hatinya. Kalau saat hatinya nggak bisa terima, wah jauh itu, capek. Tapi kenapa Pak Ulum? Coba lihat terseri-seri terus. Ya mungkin karena bisa nerima kenyataan itu, akhirnya jadi senang. Walaupun capek segala macam, nggak terasa. Sama dengan saat kita pulang kerja, capek pulang, sampai di rumah anak kita kayal minta diantar kemana. Karena kita cinta kepada anak, gimana? Wah, kalau dihitung fisik capek, tapi karena kita cinta kepada anak, sayang kepada anak, nggak ada capek, kita antar sampai malam juga nggak apa-apa. Jadi bahagia itu kuncinya di hati kita. Moga-moga kita diberikan anugerah Allah, bisa ngatur diri kita, ngatur jiwa kita, sehingga akhir tahun ini bisa kita kerjakan dengan baik, tetap ramah di tengah dinamika yang ada. Moga-moga Allah senantiasa melancarkan hajat kita semua. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Liqada'i hajana wa hajarikum min hawaiji dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصغيرات من جميع الخيرات في الحياة والموت برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Laporan apel. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Pembina apel. Berubah. Tegak. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai, peserta apel dibubarkan.